Shalom, selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita minggu ini, tanggal 17 Mei 2020 adalah Minggu Rogate yang artinya berdoa. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dan kita memasuki saat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 2. Hujan yang lebat dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1.
Jemaat, kami persilakan berdiri. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Ya Tuhan, Allah kami yang maha kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau sediakan melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu, dengan hati yang meluap oleh sukacita, kami memohon agar Engkau mengaruniakan pengetahuan dan keberanian kepada kami untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada semua bangsa di seluruh dunia ini, agar seisi dunia ini turut mensyukuri keselamatan yang Engkau nyatakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Bagimulah puji-pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Rogate ini yang tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Kita membacanya secara responsoria, dimulai dari saya ayat ganjil, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan ayat genap. Judul perikop kita minggu ini, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Haleluya, haleluya,
kami persilakan berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk.
Salam. Jemaat yang dikasihin Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sejenak mendengarkan warta jemaat pada Minggu Regate tanggal 17 Mei 2020. 1. Ibadah Minggu di masa pandemi COVID-19. Selama masa pandemi COVID-19, ibadah Minggu tetap dilaksanakan di rumah jemaat. Mohon dukungan doa dan kesediaan semua jemaat bersama keluarga dapat mengikuti ibadah Minggu dengan sukacita. Ibadah Minggu dan ibadah sekolah Minggu bagi anak-anak dapat diakses melalui YouTube GKPI Bandung. Dan tata ibadah serta warta jemaat akan dibagikan melalui WA. 2. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GKPI Bandung bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2020 kita akan mengadakan ibadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ibadah dapat diakses melalui YouTube GKPI Bandung. Dan tata ibadah akan dibagikan melalui grup WA, majelis dan week masing-masing. 3. Petugas ibadah. Petugas ibadah untuk minggu depan Kamis 21 Mei 2020, khotbah Pikar Dalton Manulang STH, liturgis Penetua JP Panjaitan, doa syafaat Penetua Nixon Hutagalung. Demikianlah penekanan warta jemaat. Untuk itu mari kita doa syafaat. Kami bersyukur padamu, Yesus Kristus Tuhan kami, atas rahmat iman dan kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami juga mengucap syukur dalam kondisi saat ini masih tetap dapat memuji, menyembah-Mu melalui ibadah yang kami laksanakan, baik secara online di rumah masing-masing. Begitu juga dengan saudara-saudari seiman lainnya akibat adanya pandemi virus corona. Hal ini mengingatkan kami seperti jemaat mula-mula pada waktu itu, ya Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kami yang baik, kami bersyukur atas kasih kuasa-Mu. Anak kami dapat naik kelas dan lulus sekolah. Dengan rendah hati kami berdoa memohon pertolongan-Mu untuk memberkati anak kami di setiap belajarnya. Untuk mereka mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk selalu mengingatkan anak-anak kami akan waktu yang ada agar dipergunakan untuk belajar dengan tekun, sehingga mereka dapat menyatakan kasih kuasa-Mu dengan diterimanya anak kami di perguruan tinggi negeri. Terpujilah Engkau Tuhan. Yesus Kristus Gembala yang baik, kami berdoa dan memohon kepadamu, tolonglah hadir di tengah-tengah kami dan jamalah kami jemaat GKPI seluruh Indonesia dan saudari-saudara kami yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Melalui doa syafaat ini ya Tuhan, kami membawa setiap pergumulan hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ke hadapan-Mu. Kami sangat memohon pertolongan dan kasihanilah kami. Nyatakanlah berkat dan kasih karunia-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan dan menikmati berkat-Mu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, dalam kondisi wabah virus corona yang mengancam kesehatan
dan keselamatan umat manusia. Dengan rendah hati dan penuh keyakinan iman kepercayaan kami berdoa memohon perlindungan, penyembuhan, pemulihan dari-Mu. Secara khusus bagi mereka yang terkena wabah virus corona, berikan mereka kekuatan, kesehatan bagi mereka yang merawat pasien virus corona agar mereka tetap tabah, tegar dalam menolong sesama umat manusia. Allah yang Maha Baik, tolonglah dengan kasih kuasa-Mu yang melampaui akal dan pikiran umat manusia, kami jemaat GKPI seluruh Indonesia dan saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah online ini, begitu juga dengan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para medis, dokter, perawat, para peneliti obat virus corona, dan mereka yang bertugas mengamankan negara kami dari ancaman virus agar Tuhan memberikan kesehatan, keselamatan, dan bebas dari wabah ini. Tuntunlah pemimpin-pemimpin negara dalam mengambil langkah-langkah yang bijak dan efektif dalam menyelesaikan virus corona agar dapat menemukan obat dan menyembuhkan penyakit virus corona. Begitu juga dengan seluruh rakyat Indonesia agar bersatu padu mengambil sikap yang tepat dalam melawan menghadapi virus corona. Tuhan kami, Gembala yang baik, tuntunlah para gembala-Mu agar dapat mengembalakan umat-Mu dalam kondisi saat ini dengan Roh Kudus dalam menuntun umat-Mu untuk semakin menyerahkan hidupnya ke tangan pengasihan-Mu. Ajarlah kami agar tetap percaya bahwa Engkau Allah yang mampu memberikan kehidupan, keselamatan, dan hikmat kepada kami dalam menghadapi kondisi saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan diberitakan Bapak Pendeta Hera Ali Tobing. Tolonglah berkatin Bapak Pendeta dan keluarganya, berikan kesehatan dan hikmat daripada-Mu dalam melayani umat-Mu. Gitu juga dengan pelayan-pelayan gereja-Mu yang terlibat atas terselenggaranya ibadah ini demi untuk memuji dan menyembah-Mu. Berikan kerinduan bagi kami pelayan-pelayan-Mu agar senantiasa memberikan hati dan pikirannya agar tetap melayani-Mu melalui GKPI Jemaat Khusus Bandung, dan gitu juga pelayan-pelayan yang ada di GKPI seluruh Indonesia. Berkatin kami semua yang mengikuti ibadah ini dimanapun saudara-saudari kami berada. Janganlah hendaknya ibadah kami ini hanya sebagai rutinitas setiap minggu, akan tetapi jadikanlah, terimalah ibadah kami sebagai persembahan sejati yang berkenan kepadamu. Perbaharuilah hidup kami ya Tuhan, agar menjadi lebih baik. Tuntun dan peganglah tangan kami dalam menjalani hidup ini dengan buah-buah Roh-Mu. Kami sampaikan doa permohonan ini melalui Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup, Roh Kudus, Allah yang kami puji dan sembah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku.
Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang menerangi hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman-Nya. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami dalam situasi kondisi yang masih kami berkebaktian dari rumah. Engkau berbicara kepada kami dan setiap keluarga bahwa kehadiran Tuhan benar-benar membawa kebahagiaan dan sukacita bagi kami. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam Minggu Rogate hari ini dari surat 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai dengan 27. Demikian kebenaran firman Tuhan. 2. Syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan yang telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu, Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk membacakan doa, memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sampai demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu kita pagi ini bernama Rogate, berdoalah.
Begitu pentingnya hal berdoa, sehingga pada khotbah-khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, hal berdoa adalah yang merupakan pokok utama dan terpenting. Kenapa, saudara-saudara? Karena melalui doalah setiap orang Kristen dapat berbicara kepada si Pencipta. Doa adalah alat komunikasi yang paling ampuh dan tercepat untuk berbicara kepada Allah, serta alat untuk meminta bagi setiap manusia itu. Karena itu, rogate, rogare, atau rogatum berarti berdoalah, mintalah, bujuklah. Karena itu kita tidak boleh memaksakan doa. Sebab doa itu adalah meminta, membujuk. Adalah salah bagi setiap orang yang memaksakan kehendaknya untuk dituruti oleh Tuhan. Yang kedua, perlu kita ketahui berdoa itu adalah berbicara dengan Allah, bukan berbicara dengan manusia. Sehingga kalau kita berbicara dengan Allah berarti sangat sakral, kudus. Karena itu kurang baik sebenarnya kalau doa umum beda dengan doa pribadi ya. Disebut selamat pagi Tuhan, selamat siang Tuhan, selamat sore Tuhan. Jangan-jangan nanti selamat pagi Om gitu dibilang. Kurang baik. Tapi bagaimana kita betul-betul menguduskan nama Dia? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa syukur Daud ini berbicara tentang bagaimana dia yakin dan percaya kepada Allah bahwa semua berkat itu berasal dari Allah. Dia katakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, Daud merasakan bahwa keluarga yang pertama adalah tumpuan tolak dan landasan pembangunan. Sehingga jika Allah memberkati setiap keluarga, maka keluarga ini akan dapat dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak keluarga yang hancur karena rapuhnya dasar atau pundasi keluarga itu. Yaitu pundasi yang pertama, kurang adanya kasih. Maka sangat tepat sekali sebenarnya di masa COVID-19 ini, setiap keluarga kembali berkumpul di rumah, beribadah di rumah untuk menyatukan persepsi beribadah kepada Tuhan dan mewujudkan cinta kasih. Persoalan yang dihadapi manusia saat ini adalah langkanya perasaan kasih sayang. Banyak persoalan dalam keluarga yang membawa bencana kepada keluarga yang lain. Dan mungkin berpengaruh kepada tetangga dan masyarakat karena tiada kasih. Betapa banyak pemuda-pemudi sekarang yang terjerumus dalam kemerosotan moral karena mereka kehilangan kasih sayang orang tua dalam keluarga. Inilah yang diyakini oleh Daud sehingga dia bersukacita dan mengatakan,
kiranya Engkau sekarang memberkati keluarga hamba-Mu ini. Daud adalah orang yang dipilih Allah menjadi penerus keturunan bagi kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dari keturunan Daudlah hadir anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Daud sendiri sepanjang hidupnya penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesulitan dan tantangan. Bukan hanya melawan musuh-musuh Allah, tetapi juga dalam hal memimpin umat Israel yang tegar tengkuk dan yang suka memberontak terhadap Allah. Daud harus konsisten menjadi nabi yang diteladani oleh bangsanya. Tapi ada kegagalan saat harus menjaga kesucian hidupnya. Tidak mudah baginya untuk menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Daud sadar bahwa kerendahannya tidak cukup untuk mengalahkan dosa-dosa yang dia lakukan dalam perjalanan keluarganya. Bagaimana hal tersebut berlanjut dengan pikiran jahat untuk menghabisi nyawa suami dari Betseba yang telah dia ambil dikala suaminya berperang membawa panji Allah. Baru terhenti semua skenario jahatnya setelah Allah memakai Nabi Nathan untuk mengingatkan dia. Sekalipun Allah mengampuni dosa Daud, tetapi penyesalan Daud tidak pernah cukup untuk menghapus semua akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang membuat dia benar-benar merasa terenyuh akan apa yang dilakukan oleh Allah terhadapnya. Sehingga dia berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, barangkali keluarga kita juga jauh dari sempurna. Sekalipun nampak tidak sejahat yang dilakukan oleh Daud, nyatanya hidup kita penuh dinamika perseteruan antara suami, istri, orang tua, dan anak. Kurangnya kasih sayang di antara anggota keluarga, antara suami istri terhadap anak, dan anak terhadap bapa dan ibunya. Perkataan saling membangun jarang terdengar. Kritik dan cemoohan bisa jadi yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Meski di saat tertentu, lalu doa yang seperti dipanjatkan Nabi Daud, kita mohonkan kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika setiap keluarga menyadari dari sejak dini pentingnya kasih sayang dalam keluarga, maka tidak akan banyak penderitaan yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Rupa-rupanya kekayaan, segala keperluan jasmani bukanlah obat yang mantap yang membawa kebahagiaan dalam hidup manusia itu. Di samping kebutuhan jasmani, masih ada yang sangat perlu yang harus dipenuhi, yaitu keperluan rohani setiap anggota dalam keluarga. Kekayaan bukanlah jaminan bahwa masa depan anak-anak kelak akan cerah, tetapi kasih adalah fondamen rumah tangga bahagia.
Suatu rumah tangga di mana terdapat kasih dan di mana kasih itu dinyatakan dalam pandangan, perkataan, dan perbuatan adalah suatu tempat di mana malaikat-malaikat dan Roh Kudus Allah menyatakan kehadirannya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang saatnya untuk kita sebagai keluarga untuk sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Agar doa mohon berkat Tuhan menjadi doa yang berarti bagi setiap keluarga. Suami sebagai kepala keluarga harus mencontoh Daud. Ada penyesalan yang sungguh dan kesediaan untuk berubah. Sebagai ayah, perlu memimpin seisi rumah untuk menghadap Tuhan. Memohon agar setiap anggota keluarga bersedia menerima tanggung jawab untuk turut berperan menjadi saksi Tuhan dengan menjalankan perannya masing-masing sebagai anggota keluarga dengan takut akan Tuhan. Anak-anak harus menghormati orang tuanya dengan penuh ucapan syukur. Jika demikian, tentu berkat Tuhan akan diam di tengah-tengah keluarga itu. Sebagaimana dikatakan sekarang, ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji-Mu yang Engkau ucapkan. Dan Allah itu tidak pernah merubah janjinya. Dari sejak awal sampai selama-lamanya. Yang penting bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan. Doa yang dipanjatkan kepada Tuhan merupakan cerminan seberapa besar kita akan menyenangkan hati Tuhan melalui manisnya kehidupan keluarga kita. Hentikanlah segala pemikiran dan perilaku yang keliru. Dan mari kita saling menyayangi satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga. Sehingga doa kita benar-benar didengarkan oleh Tuhan. Mau berkat ada di tengah-tengah keluarga? Mari kita bertanggung jawab dengan kehidupan keluarga kita memuliakan Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap keluarga kita masing-masing. Mari seperti Daud yang memiliki hati yang berlimpah ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Ketika ia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan, Daud masuk ke dalam kemah dan ia duduk mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Allah. Daud merasakan kedekatan hubungan Tuhan dengan dirinya. Dan juga pada sederetan generasi dalam keluarga yang masih jauh di depan. Bagi Daud, kelayakan dan kepercayaan Tuhan kepada dirinya dan keluarganya membuat dia senantiasa mengucapkan syukur dan permohonan peneguhan Tuhan atas berkat-Nya. Selamat berrogate dan hiduplah senantiasa dalam doa. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengajar, mendidik kami untuk tetap hidup di dalam doa. Kami mau meminta, kami mau membujuk hati Tuhan agar Engkau berbuat yang terbaik bagi negara dan bangsa kami, bagi gereja kami, dan bagi keluarga kami masing-masing. Berkati kami semua Bapa di dalam masa pandemi virus corona 19 ini.
sehingga kami tetap bersukacita, bersyukur, dan tetap hidup di dalam doa. Apapun yang terjadi, kami tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 9, demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Kau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Persembahkan dirimu untuk Tuhan agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin.